Ya, shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita memuji Tuhan. Saya ingin kita semua bisa bersukaria. Hari ini saya pilihkan lagu-lagu yang gembira dulu, nanti kalau mau masuk firman Tuhan baru kita lagu penyembahan. Yesus kekasih jiwaku. Bisa dengar suara saya ya? Ya, dengar Pak. Mari kita sambil goyang badan ya, ayo. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, ayo kita sembah Tuhan kita puji Tuhan kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory,
glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada Anderson untuk doa pembukaan. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat sore hari ini atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, perkenanan-Mu, mempertemukan kami dalam ibadah family ministry sore hari ini, bersama dengan hamba-hamba-Mu yang sudah bergabung Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan, dan kami akan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, inilah kami Bapa, hamba-hamba-Mu yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang kuasa-Mu Tuhan untuk hadir dalam ibadah kami pada saat hari ini, mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami sadari segala kelemahan kami sadari segala dosa-dosa kami, karena kami masih belajar dalam penguasaan diri hari demi hari. Engkau perbarui kami Tuhan, dalam sikap, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami terhadap sesama kami, bahkan terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami Tuhan. Biarlah kami dapat belajar dan belajar Tuhan dari firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Ludovicus Tuhan, yang saat ini yang telah Engkau urapi Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapan-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, memberkati kami, menuntun kami ke dalam kebenaran, mengoreksi kehidupan kami, bahkan menyingkapkan kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Biarlah Tuhan kami dapat lebih mengerti lagi, lebih mengenal lagi, dan kami dapat diberkati oleh firman-Mu Bapa, karena kami percaya Tuhan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga berdoa Tuhan, semuanya hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, baik itu memimpin pujian, penyembahan, dan juga hamba-hamba-Mu yang memimpin doa syafaat, doa penutup, doa berkat, dan memimpin bincang-bincang urapi, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu. Kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam ibadah kami saat sore hari ini. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Jumat ini, jauhkan segala yang menghalangi mereka Tuhan. Dimanapun kami berada, tapi kami dapat bersatu Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau Yesus hadir, hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami, ketika kami sepakat, maka Engkau Yesus hadir. Dimanapun Engkau Yesus hadir, kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi, kemenangan terjadi, pembaruan terjadi, pemulihan dan kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kami, dalam kami ibadah saat sore hari ini Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang ambil alih dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan hambanya Pak Joni, atau hambanya yang ingin bersaksi. Shalom Pak Joni, udah kemana Pak Joni? Ya, shalom. Ya. Silakan bagi hamba-hamba Tuhan yang mau bersaksi, 2 orang. Ada? Ya. Shalom Bu Grace, ada kesaksian Bu Grace. Shalom. Ayo, yang mau kesaksian, jangan malu-malu. Ayo, Opung Brahmana Sembiring. Ada kesaksian apa ini? Ayo Opung, silakan. Hujan terus ini Pak, kesaksiannya. Yang penting mas semangat itu aja Pak. Hujan terus nih, dingin.
Yang penting semangat. Iya. Ibu Makanya Kris kita nggak kedinginan itu? siap hari ini. Biar hangat. Oke, siapa lagi yang mau kira-kira mau bersaksi? Ibu Christine mungkin? Oh, masih di Nah, jalan. Ibu Christine belum monitor itu, Pak. Nanti kita langsung ke lanjut firman Tuhan, Pak. Ya, lanjut. Oke. Ya. Kalau gitu kita satu lagu lagi untuk firman ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan satu lagu, sekalipun aku dalam lembah kelam. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dapetin diskon Traveloka Holiday Stay hingga Rp1,5 juta sampai Juni 2022. Aduh, masuk ke ini. Saya ulang lagi ya, maaf. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun
aku dalam lembah kelam. Ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan Pak Derikson. Ya, silakan nambahnya Pendeta Ludovicus Mardiono. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa. Kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Itu kerinduan setiap kami ya Tuhan. Dan hidup seperti Engkau. Semakin serupa dengan Engkau. Rapi setiap kami ya Tuhan. Supaya kami boleh memiliki hati murid untuk belajar dari Guru Agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Saya harap semuanya selalu dahsyat dalam Tuhan. Selalu luar biasa. Amin. Shalom, amin, amin. Amin. Dan terus mengasihi Tuhan, makin hari makin cinta kepada Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan. Nah, terima kasih Pak Gomington memberikan saya kesempatan dan kehormatan untuk bisa bersama-sama lagi untuk berbagi firman Tuhan. Jadi setiap kali saya membagikan firman Tuhan, saya tidak cerita tentang diri saya, tetapi saya menceritakan tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Supaya kita ini semakin mengenal Dia lebih lagi. Nah begini Bapak Ibu, walaupun kita ini membaca firman Tuhan setiap hari, walaupun kita ini berdoa, beribadah setiap hari, setiap minggu kita beribadah korporat, tetapi
Walaupun itu kita lakukan seumur hidup kita, kita tidak akan pernah sanggup untuk memahami betapa baiknya, betapa besarnya, betapa mulianya, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Seluruh hidup kita ini tidak akan pernah sanggup untuk bisa menangkap, mengerti betapa besarnya Tuhan kita. Apalagi yang jarang-jarang berdoa, yang jarang-jarang bersekutu, yang jarang-jarang membaca firman Tuhan, nggak akan pernah sanggup betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa besarnya Tuhan kita. Karena itu kita ini harusnya selalu ada waktu untuk mengenal Tuhan kita lebih lagi. Karena faktanya begini, kebutuhan terbesar manusia berdosa adalah bertemu dengan Yesus dan percaya kepada Yesus. Itu kebutuhan manusia terbesar. Siapapun dia, mau pejabat tinggi, mau orang yang nggak punya jabatan, semuanya mereka membutuhkan Yesus. Dan kebutuhan terbesar orang Kristen adalah mengenal Yesus lebih lagi, mengenal Dia lebih lagi. Karena pengenalan kita akan Dia akan selalu kurang, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, meskipun kita renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, Dia terlalu besar untuk kita pahami. Tapi puji Tuhan, Dia yang besar, Dia yang dahsyat. Dia mau tinggal di dalam hati kita. Amin. Dan mari kita baca dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Betapa dahsyatnya Tuhan kita, Bapak Ibu. Dia pencipta alam semesta. Dia yang memiliki seluruh dunia, surga, bumi, semua Dia miliki. Tetapi Dia mau tinggal di dalam kita. Manusia berdosa yang dikuduskannya. Ini adalah bagi saya secara pribadi, ini adalah kehormatan besar. Kehormatan besar, Bapak Ibu. Siapakah kita ini? Sampai Tuhan kita yang besar itu mau tinggal dengan kita. Apa artinya Tuhan tinggal di dalam kita? 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah, ini dia meterainya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan tinggal di dalam diri kita, artinya Dia memeteraikan kita semua dengan namanya. Amin. Apa artinya meterai? Dan bagaimana Tuhan memeteraikan kita? Mari kita baca beberapa firman Tuhan dulu sebagai dasar. Mengapa Tuhan memberikan kita rohnya? Sehingga kita akan mengerti betapa baiknya Tuhan kita itu. Sungguh, kalau hidup kita ini merenungkan tiap hari, setiap kali kita bangun pagi, Tuhan baik. Setiap kali kita
berjalan keluar dari rumah, Tuhan baik. Setiap kali kita duduk bisa makan, bisa nelen dengan damai sejahtera, kita berkata, Tuhan baik. Karena apa Bapak Ibu? Ada orang-orang yang untuk bernafas susah, untuk nelen air itu juga banyak mengalami kesusahan. Kalau kita hari ini bisa ada di tempat ini, dengan keadaan yang diberkati Tuhan, kita bersyukur. 2 Korintus 1, ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1, ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wah, saya membaca firman Tuhan ini dahsyat sekali. Dia bukan hanya mengurapi, tetapi dia memeteraikan tanda miliknya. Saudara, Bapak, Ibu, dan saya adalah miliknya Tuhan. Apa tandanya? Kita dimeteraikan. Meterai itu apa maksudnya? Meterai itu adalah stempel atau seal. Seal itu kalau di Indonesia itu kan jual kan, meterai. Kalau ada perjanjian, kita ada covenant, kita tanda tangan di atas meterai, gitu kan. Dan meterai dari Tuhan, itu kita dimeteraikan dengan cara apa? Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Artinya, Tuhan itu tanda tangan di hati kita ini dengan meterai Roh Kudus, dengan darahnya, dengan darah anak domba itu dimeteraikan, ya, di stamp dan tanda tangan dengan darah Tuhan Yesus di kayu salib itu sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua itu apa? Semua itu ya semua. Semua itu nggak ada yang tidak, begitu Bapak Ibu. Semua bukan akan disediakan, tetapi semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kalau kita sudah dimeteraikan oleh Tuhan dengan darah Yesus, dengan Roh Kudus, dan kita masih pusing dengan hidup kita, kita adalah orang-orang yang tidak beriman. Saya katakan begitu. Karena begitu kita dimeteraikan menjadi miliknya Tuhan, Roh Kudus diberikan, supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi, dan supaya kita bisa hidup seperti Dia hidup. Nah, itu fungsinya meterai, fungsinya Roh Kudus Tuhan. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu, meterai yang ada di dunia ini, sehingga kita ada 2 contoh yang saya dapatkan di sini. Saya mau kasih gambarnya saja. Nah, kemanapun Pak Jokowi pergi, dia selalu ada meterai di dadanya begini. Di dadanya Pak Jokowi itu mau bajunya apa saja, dia akan selalu ada meterai kecil, merah putih, Pak Jokowi itu, presiden. Semua presiden Indonesia, kemanapun dia pergi, dia punya, kalau Bapak Ibu perhatikan, di baju putihnya Pak Jokowi, atau di jasnya Pak Jokowi, dia selalu ada meterai itu. Dan meterai yang lain yang saya temukan adalah ini, ada tulisannya, Seal of the President of the United States. Nah, apa artinya meterai ini? Kalau seseorang dimeteraikan oleh logo, oleh lambang ini, apa yang akan terjadi? Ini yang akan terjadi kira-kira. Ada beberapa hal yang saya catat, ini yang akan terjadi.
Yang nomor satu, setiap orang yang punya metre itu, yang presiden, yang Indonesia ataupun yang Amerika itu, dia selalu ada di dalam perlindungan yang sempurna. Perlindungannya adalah high level. Semua presiden yang pakai logo itu dilindungi dari semua arah. Amin. Yang kedua, dia punya privilege, dia punya kehormatan, kemuliaan khusus, gitu. Kemanapun dia pergi, itu selalu nempel dan melekat kepada dia. Yang berikutnya, dia selalu punya provision atau penyediaan. Kemanapun dia pergi, selalu disediakan apa yang mereka butuhkan. Selalu, kalau Pak Jokowi pergi ke Eropa, Pak Jokowi itu nggak perlu check-in online atau cari hotel sendiri. Nggak ada acara begitu. Kalau kita pergi kan masih harus cari hotel sendiri, cari tiket pesawat sendiri, gitu kan. Karena apa? Karena kita tidak punya seal-nya Indonesia. Ya. Kalau Pak Komingguan misalnya lalu dikasih seal oleh presiden itu kan, ini Pak, kamu pakai ini ya, kamu pergi kemanapun, perlindungan, keamanan, penyediaan akan selalu menyertaimu. Begitu. Karena menjadi utusan presiden. Begitu juga dengan para duta besar, itu punya seal-nya presiden itu. Jadi kemanapun mereka pergi, fasilitas itu akan selalu melekat. Itu security, keamanan tingkat tinggi mereka itu. Prioritas diamankan. Kalau terjadi apa-apa, mereka adalah orang-orang yang paling dilindungi. Begitu. Seperti sekarang lagi perang Rusia-Ukraine, orang yang paling dilindungi di Ukraine adalah presidennya Ukraine. Dijaga dari segala arah dia, untuk memastikan bahwa peluru tidak nyasar ke tempat dia. Nah itu akibat dari apa? Karena dia punya metre negara dia. Dan kemanapun dia pergi, kalau Pak Jokowi terbang atau Presiden Amerika terbang, mereka tidak pernah terbang sendirian. Selalu ada pesawat yang mengiringi penerbangan mereka. Dan selalu di setiap negara akan dikasih tahu bahwa presiden akan lewat. Begitu. Untuk siap sedia. Keamanan tingkat tinggi. Begitu. Makanya tidak heran kalau presiden terbang itu bersih, jalan-jalan bersih. Bahkan bukan cuma jalan darat, jalan di udara juga harus dibersihkan. Kalau mereka lewat laut, jalan di laut juga harus dibersihkan. Gitu. Jadi sebelum presiden lewat, itu selalu ada orang-orang yang mendahuluinya untuk lewat. Kalau misalnya Raja Arab mau ke Indonesia, itu semua tentara-tentaranya, sebelum Raja Arab terbang, panglima-panglima mereka sudah terbang duluan. Memastikan bahwa udara yang akan dilewati Raja Arab itu bersih. Bahkan waktu berkunjung ke Indonesia dulu, tangga pesawatnya pun dikirim secara khusus dari Arab, gitu kan? Dan pada waktu Raja Arab itu ke Bali, itu namanya pantai Bali itu ditutup khusus untuk mereka. Karena apa? Karena mereka punya metre yang melekat kepada dia. Itu kita bicara tentang metre dunia. Lalu baiknya Tuhan, setiap saudara dan saya, kita semua ini nggak sembarangan loh kita ini. Bahkan saya bisa katakan setiap orang yang dimetrekan oleh Tuhan dengan darahnya, dengan Roh Kudus, saudara lebih dari pejabat di dunia ini. Amin. Kita ini, saudara dan saya ini, proteksinya bukan oleh tentara dunia, bukan oleh pesawat dunia, tetapi kemanapun kita pergi, malaikat-malaikat Tuhan dipastikan oleh Tuhan untuk terus ada di samping kanan, samping kiri, atas, bawah, kemanapun kita pergi, malaikat-malaikat Tuhan harus selalu menyertai kita.
Itu dahsyatnya Tuhan kita. Bukan hanya melindungi keamanan kita, tetapi memastikan bahwa kebutuhan kita semua dipastikan dicukupi oleh Tuhan. Melalui siapa? Ini malaikat-malaikat Tuhan ini kerja siang malam, 24 jam sehari. Bahkan ketika kita tidur pun kita dijaga. Itulah metre kerajaan Allah. Saya bilangnya the seal of the kingdom of heaven. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita salah, kalau kita bilang saya ini rakyat jelata, di dalam kerajaan surga tidak ada rakyat jelata Bapak Ibu. Kita ini yang dimetrekan oleh Tuhan, di hati kita, metrenya di dalam hati kita Bapak Ibu. Yang dimetrekan oleh Tuhan, Tuhan kasih jaminan. Apa jaminannya Tuhan? Yang tadi kita baca. Semua yang telah disediakan oleh Tuhan. Apa itu? Semua yang telah disediakan oleh Tuhan. Keselamatan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi keselamatan saudara dan saya itu bukan plan B-nya Tuhan. Itu plan A. Itu rencana awal Tuhan, bukan plan B. Kan kalau ada plan A, plan B, plan C gitu kan. Plan B itu kalau plan A-nya gagal. Bukan. Tuhan tidak pernah gagal. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah plan A-nya Tuhan, ya. Rencana awal Tuhan, rencana asli Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita ini adalah orang kerajaan yang paling beruntung di muka bumi ini. Selama kita ada di muka bumi ini, dan terus kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mati, dia hidup, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Selama itu kita pegang teguh, kita adalah orang-orang yang dimeteraikan Tuhan. Amin. Orang-orang yang dimeteraikan Tuhan, hidupnya tidak sama dengan orang dunia. Tidak sama. Harus ada perubahan karakter. Orang yang dimeteraikan Tuhan begitu. Saya suka kasih analogi ini Bapak Ibu. Orang yang dimeteraikan Tuhan, yang lahir baru, tanda dimeteraikan Tuhan, itu adalah lahir baru. Lahir baru itu seperti ini analoginya. Kalau saya ada di sebuah gedung, dan di luar gedung itu ada seorang yang punya babi hidup Bapak Ibu. Bukan babi panggang. Kalau babi panggang enak gitu kan. Ada rendang babi ya sekarang ya. Lagi rame ya. Saya bilang Pak. Sebenarnya makanan itu bukan untuk diributkan. Makanan itu untuk dimakan dan untuk dinikmati. Tapi memang di Indonesia ada aja yang suka meributkan makanan. Sayang makanan diributkan, enak diributkan. Dimakan aja makanan itu, gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau ada orang yang punya babi di luar gedung, saya bilang, lepaskan babi itu. Dan di kanan saya ada sampah, di kiri saya ada makanan yang enak-enak, rendang, bakso, soto gitu ya. Banyak. Di sebelah kanan saya ada sampah. Kira-kira kalau babi itu dilepaskan, babi itu akan lari kemana? Babi itu akan larinya ke sampah. Kenapa babi lari ke sampah? Karena dia babi. Dan babi secara alami dia suka sampah. Nggak akan babi lari ke soto lalu makan soto. Nggak ada ceritanya babi makan soto. Dia suka ke sampah karena by nature, secara alami, dia babi. Dia suka sampah. Kalau saya dikasih Tuhan kuasa untuk mengubah babi, saya berdoa, saya doakan babi kamu berubah jadi manusia. Kalau babi ini berubah jadi manusia, seketika itu juga dia akan tinggalkan sampah, dia akan bersihkan wajahnya, dan dia akan cepat-cepat lari ke rendang, lari ke bakso, lari ke soto. Kenapa? Karena secara alami manusia tidak menyukai sampah.
Secara alami manusia akan menikmati soto yang panas itu pakai sambal, wah enak pokoknya. Saya rindu udah lama nggak makan soto ini Pak Ko. Puji Tuhan. Nah, lahir baru itu seperti itu. Lahir baru itu seketika itu juga ketika Roh Kudus mengubahkan hidup kita, kita langsung, Bapak Ibu, saya percaya pernah ngalamin, kita semua pernah ngalamin yang lahir baru. Seketika itu juga kita jijik dengan kehidupan dosa kita nggak suka itu, dan kita sukanya dekat-dekat dengan Tuhan, kita sukanya menikmati persekutuan dengan Tuhan. Segala yang pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak memuliakan Tuhan, kita sudah tidak pikirkan lagi. Kesukaan kita adalah bersekutu seperti ini. Memuji, memuliakan Tuhan, berdoa, menyenangkan Raja di atas segala Raja. Itulah kalau kita dimeteraikan oleh Tuhan di dalam hati kita dengan Roh Kudus. Itu meterai, kalau sudah Tuhan meteraikan di hati kita, setan pun tidak sanggup untuk merusak meterai itu. Wah, itu dasarnya meterainya Tuhan. Meterai itu seperti kita ini di wrapping. Di wrapping itu kalau Bapak Ibu ke bandara, mau terbang gitu ya, tasnya biar nggak rusak, di wrapping sama plastik gitu kan. Sampai itu nggak goncang itu, udah kenceng aja itu. Dan kita itu di wrapping sama Tuhan, itu dengan Roh Kudus dilindungi. Kita dibungkus sedemikian rupa, sehingga setan pun yang berusaha untuk menyerang anak-anaknya Tuhan, jangan main-main. Tuhan tidak pernah tidur, itu kata Pak Ahok. Setiap orang yang mencoba mengganggu anak-anak Tuhan, Bapa di surga tidak akan pernah tinggal diam. Nah, Bapak Ibu, mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan jangan mengganggu orang-orang yang diurapi, jangan pernah menyentuh mereka. Gitu. Ya. Kita mesti mengingatkan satu dengan yang lain, gitu. Karena apa? Resikonya berat. Resikonya berat. Dan Bapak Ibu punya kesaksian banyak sekali. Apalagi Pak Kong Ming Huan punya kesaksian banyak sekali. Orang-orang yang macam-macam dengan Pak Kong Ming Huan. Resikonya berat, Bapak Ibu. Makanya, daripada kita terima resiko yang nggak bisa kita hadapi, kita doakan aja lah. Kita berdoa saja. Paling tidak meminimalisir resiko kita. Amin. Jangan sampai kita main-main dengan anak-anak Tuhan. Benar-benar. Karena apa? Kalau jangankan anak-anak Tuhan, kalau kita sampai main-main dengan Pak Jokowi atau dengan Joe Biden ya, kalau lagi kunjungan gitu kan, oh resikonya berat gitu. Dulu kan waktu Presiden Amerika lagi pidato di mana dilempar sendal gitu kan. Itu langsung ditangkap gitu, nggak main-main gitu kan, di penjara gitu. Nah, Bapak Ibu, percayalah kita ini harus terus yakin bahwa meterai itu sudah ada di hati kita dan tidak ada yang sanggup untuk merusakkan meterai itu. Ya, bahkan kesalahan kita pun tidak sanggup untuk membatalkan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Salib itu tidak pernah batal. Darah yang sudah tertumpah itu tidak pernah batal. Setiap kali kalau kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, hari itu juga, saat itu juga clean, dibersihkan kita, dikuduskan kita. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Makanya tadi di depan saya bilang, kita ini tidak akan pernah sanggup untuk menangkap betapa baiknya Tuhan kita itu. Enggak sanggup kita ini. Mau dihitung-hitung juga enggak sanggup kita ini. Gitu. Itu makanya jadi orang Kristen itu orang paling beruntung sedunia itu. Kita inilah orang paling. Amin. Itu. Jadi jangan meri atau jangan iri dengan yang lain-lain, gitu kan. Karena apa? Keberuntungan kita bukan dinilai dari berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari seberapa dekat kita dengan Tuhan. Nah, karena untuk apa kita tenar di dunia, untuk apa kita dikenal di dunia, tetapi kita tidak dikenal di surga. Itu malapetaka paling mengerikan di dalam hidup manusia, Bapak Ibu. Ya.
Meskipun kita ini mungkin dianggap oleh dunia orang biasa gitu ya, tapi di surga kita bukan orang biasa, Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak raja yang suatu hari nanti kita akan makan sehidangan dengan raja. Karena apa? Hanya orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kuduslah yang akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan bahkan firman Tuhan juga katakan, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Makanya kita harus selesaikan pertandingan iman kita. Kita ini adalah pelari estafet dari zaman Tuhan Yesus dulu, atau bahkan dari zaman para nabi, Tuhan Yesus lalu sampai kepada murid-muridnya. Dan sampai kepada hari ini kita punya pesan yang sama. Satu pesan yang sama, yaitu dunia butuh Tuhan Yesus. Dunia butuh Tuhan Yesus. Kebutuhan terbesar manusia berdosa adalah bertemu dengan Yesus. Kenalkan Yesus. Saya katakan, give them Jesus. Beri mereka Yesus. Dunia tidak butuh kita, Bapak Ibu. Dunia butuh Yesus. Tetapi untuk menghadirkan Yesus kepada dunia, Tuhan Yesus memakai setiap kita. Karena Tuhan Yesus janji menyertai kita dan tinggal di dalam kita ini. Kalau hidup kita tidak memancarkan Yesus dari kehidupan kita, sehingga dunia bisa melihat Yesus, kalau hidup kita tidak menampilkan Yesus, kita tidak bisa klaim bahwa kita benar-benar mencintai, benar-benar mengasihi Yesus. Dunia tidak perlu mengenal kita. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, dunia harus menangkap bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Dan itu kita rilis gitu. Rilis itu kita lepaskan kuasanya, itu terus menyertai kita, Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat saya ini semangat hidup terus, gitu. Karena saya tahu bahwa saya sudah dimeteraikan oleh Tuhan di dalam hati, dan meterai itu tidak ada satupun yang sanggup untuk merusakkannya, dan meterai itu bersama-sama dengan saya dimanapun saya berada, dan meterai itu mengingatkan saya untuk terus hidup berkenan kepadanya, dan meterai itulah memberikan saya kuasa seperti yang Tuhan janjikan. Dan selain itu, semua jaminan yang kita butuhkan itu sudah disediakan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi tidak peduli saya tinggal di bangsa mana. Orang-orang mungkin pikir kalau di bangsa ini susah, di bangsa itu susah. Bagi kita anak-anak kerajaan, semua tempat adalah sama, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada tempat yang susah bagi anak-anak raja. Karena apa? Penyediaan kita berasal dari Tuhan. Bukan hanya soal makanan dan minuman. Bukan hanya soal, kan kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, tetapi sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Itulah yang disediakan Tuhan. Damai sejahtera tidak bisa disediakan oleh dunia. Damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh uang kita. Damai sejahtera bukan posisi kita, bukan koneksi kita, bukan bisnis kita, bahkan bukan pelayanan kita. Damai sejahtera hanya oleh Dia sumber damai sejahtera itu, Bapak Ibu. Dan ketika kita terima meterai itu, kita adalah orang-orang yang paling damai di muka bumi itu. Orang damai itu bisa kelihatan dari wajahnya. Mau menghadapi apapun, badai apapun, kita tetap tersenyum, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang paling bersukacita, yang paling berbahagia, gitu kan. Kadang-kadang melihat kenyataan, rekening kok makin menipis, kebutuhan makin banyak, income kok sama saja, kita tetap bisa tersenyum. Karena apa? Karena Bapa di surga tidak akan pernah meninggalkan kita sebentar pun. Wow. Karena apa? Anak-anak raja tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan pastikan, yang punya surga memastikan, malaikat-malaikatnya akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Itu Pak Komingwan yang bisa saya sharingkan. Ini juga menjadi kerinduan saya terus untuk hidup lebih mengenal Dia, serupa dengan Dia, dan bagikan ini kepada seluruh orang, kepada semua manusia di dunia ini. Mereka butuh Yesus. Amin. Amin. Amin, Pak. Amin.
Terima kasih. Ya, boleh tutup dalam doa, Pak Pendeta Lu. Oke, mari kita berdoa. Engkau baik, Tuhan. Engkau sudah memberi kami tanda. Engkau sudah memeteraikan setiap kami, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, dengan salib, dengan darah-Mu, Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang disil, disegel, diproteksi oleh Tuhan. Dan security yang kami terima adalah security kerajaan. Keamanan dari kerajaan. Raja di atas segala raja. Yang memastikan bahwa setiap kami yang terima meterai itu dijaga, dilindungi, dan disediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang terus mau lebih dekat dengan Tuhan, terus mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, untuk mengerti Engkau, mengenal isi hati-Mu lebih lagi, dan mengerti kehendak-Mu lebih lagi Tuhan. Supaya hidup kami ini hanya Engkau saja. Hidup kami bukan tentang kami. Hidup kami adalah tentang Engkau, tentang rencana-Mu, dan tentang janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pakai setiap kami untuk berani berkata-kata kepada setiap orang bahwa mereka memerlukan Yesus. Kami terus mau Tuhan bawa pesan ini kepada setiap orang, dimanapun, kapanpun, baik atau tidak baik keadaannya, kami tetap mau katakan, Yesus adalah segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa hari ini ya. Wah, kita dapat pencerahan baru ya. Kita sudah lunas, terbayar ya. Karena dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya, kita harus lakukan itu ya, karena kita ini sudah jadi terang Kristus, suratan yang terbuka yang dibaca semua orang ya. Bahkan dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Nah ini ya, kita jadi hamba Allah, jangan hamba manusia ya, karena yang di dunia ini nggak ada artinya ya. Itu semuanya zero ya. Kita harus tahu, mengerti ya. Kita ini sudah hamba Tuhan. Bahkan di Matius 22 ayat 14 ya, kita ini bukan hanya terpanggil, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, jaga segala sesuatunya tetap di dalam koridornya Tuhan ya. Karena ada sebuah lagu yang mengatakan gini, saya jadi ingat, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Amin. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Ya, itu lagu yang paling saya suka itu ya. Tiba-tiba Tuhan bisa ingetin, itu lagu kesukaanku, kau nyanyikan itu ya. Amin ya. Jadi kita harus tetap meninggikan Yesus, tetap memuliakan Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan ya. Karena kita ini sudah ditebus dari segala dosa kita ya, yang fana ya, menjadi dunia yang luar biasa, yang kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan ya. Jadi jaga itu prioritasnya Tuhan itu ya, yang udah diberikan kepada kita, supaya kita tetap hidup menjadi yang disukakan oleh Tuhan, perkenanan Tuhan. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Ludovicus Mardiono yang sudah memberkati kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin ya. Silakan Pak Nikolas, satu lagu sebelum kita doa syafaat dari Ibu Adeline. Nah, besok kita akan dilayani oleh ini Ibu Christine Calvin ya, dari Perancis ya.
Hari ini dari Brussels, besok dari Prancis, luar biasa ya. Besok ibadah kita pray and worship. Jadi nanti yang memimpin Bu Christine Calvin pray and worship. Setelah itu kita dengar firman Tuhan 30 menit. Setelah itu kita pray and worship sampai jam 7 malam selesai. Ya, kita siapkan waktu Pak Nicholas Liang, Pak Derison Sijabat, ya, dengan yang lainnya yang bisa main musik, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Ya. Berdoa. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala. Pak Lut luar biasa. Semua adalah milik Tuhan. Yang selalu saya katakan adalah kita ini hanya numpang. Jadi kita tidak layak untuk sombong bahwa kita tidak punya apa-apa. Maka apa yang terjadi kepada anaknya Ridwan Kamil itu juga berlaku untuk kita semua hari ini. Apa yang terjadi? Kekayaan semua yang tidak ada artinya ketika sesuatu terjadi pada diri kita, dan akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Maka dengan sadar iman, apa yang dikatakan Pak Lut, mari selalu apa yang didapat diterima, bahkan kita saat ini mendapatkan sesuatu itu karena Tuhan. Terima kasih Pak Lut, Tuhan memberkati pelayan dan semua keluarga, juga jemaat di Zoom-nya Pak Lut. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Baik, saya kembalikan kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah terbaik untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini juga inilah waktu yang Tuhan Yesus berikan buat kami, untuk kami tetap duduk diam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, memberikan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Sesuai dengan firman yang barusan kami dengar Bapa, bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus yang luar biasa yang ada di dalam hati, pikiran kami Tuhan Yesus. Di dalam tubuh ini kami percaya, kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
Biar kiranya firman yang boleh kami dengar Tuhan pada sore hari ini, biar itu terus boleh meneguhkan iman kami bahwa kami tidak sendiri, kami tidak melangkah berjalan sendiri, kami tidak melangkah berjalan dengan mengandalkan kekuatan pikiran kami, tapi biarlah kami berjalan dengan penyertaan Roh Kudus-Mu yang dahsyat, yang boleh kami lihat hari lepas hari, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkati kami, setiap kami yang hadir pada Zoom sore hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami Bapa. Biarlah kiranya kami boleh terus menjadi pelaku firman yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lut Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Biar kiranya terus Tuhan pakai hamba-Mu ini Bapa secara luar biasa Bapa. Kami percaya lewat firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu Bapa, semakin hari semakin banyak jiwa yang mengandalkan Tuhan Yesus. Semakin hari semakin banyak jiwa yang benar-benar mengakui bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kiranya firman yang boleh kami pada sore hari ini Tuhan, itu terus boleh menguatkan iman kami bahwa mengenal Yesus secara pribadi adalah sungguh itulah kerinduan yang kami lakukan hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanan, pekerjaan, rumah tangganya, istri, anak-anaknya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau tahu ibadah Zoom Family Ministry New ini Bapak ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ketika Tuhan adakan Zoom ini, Tuhan juga akan pakai kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan hanya lewat materi, tetapi biarlah lewat perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Bapak yang sungguh luar biasa. Mengucap syukur Tuhan untuk bangsa ini Bapak. Semakin hari Tuhan pulihkan, semakin hari Tuhan buat bangsa kami ini semakin lebih baik Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan juga dahsyat buat anak kami. Kau memberkati pemimpin ini Tuhan, Bapak Jokowi bersama dengan wakilnya Bapak Amir Tuhan, Engkau memberkati. Biar kiranya otoritas Tuhan juga boleh Tuhan nyatakan atas pemimpin presiden kami Tuhan, sehingga apa yang boleh diberikan oleh presiden kami untuk bangsa ini, biar Engkau Yesus yang ada di sana untuk memberkatinya Bapak. Engkau memberkati setiap pemimpin kami dari mulai presiden sampai ke RT RW lurah juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami percaya banyak pertobatan yang boleh terjadi di bangsa ini Bapak. Bahkan Tuhan pakai ibadah Zoom yang berlangsung setiap hari dari pagi sampai malam Tuhan. Kami percaya setiap ibadah Zoom yang boleh kami lakukan dari mulai corona sampai saat ini kami lakukan, kami percaya Tuhan punya rencana indah buat setiap kami Bapak. Bahkan Tuhan akan terus dari Sabang sampai Merauke memberkati ibadah-ibadah Zoom Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang bertobat, semakin hari lebih lagi rindu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi Bapak. Terima kasih Tuhan, terus berkati bangsa dan negara kami ini Bapak. Dari Sabang sampai Merauke kami mau taruh itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini khususnya di Indonesia, juga Tuhan yang memberkati Bapak. Ketika gereja didirikan, biar kiranya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala sidang, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam gereja, terus Tuhan yang memberkati Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga bawa orang-orang yang sakit Tuhan yang ada di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus juga ada di sana untuk menolong mereka. Selamatkan mereka Bapa, sehingga lewat keselamatan, lewat kesembuhan yang Tuhan nyatakan, mereka boleh lebih lagi percaya kepada Engkau Bapa, dan orang lain boleh melihat itu, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Gembala Sidang Zoom ini Bapak,
Bapak Pendeta Komingguan dan Bapak Hendra Winata, terus Engkau pakai mereka Tuhan, Bapak kami tercinta ini Tuhan, semakin usia bertambah, terus Tuhan tambahkan hikmat, marifat, akal budi surgawi Bapak, sehingga dalam pengembalaannya kami boleh terus semakin hari semakin maju di dalam iman kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Komingguan dan Bapak Pendeta Hendra Winata. Kiranya kasih Tuhan melimpah penuh atas gembala kami Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, keselamatan, kesehatan, kekuatan, terus Engkau limpahkan buat gembala sidang kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau taruh keluarga gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini baru saja hamba bersama dengan anak kami Jonathan sudah mengikuti tes di SMK Tuhan. Apapun hasilnya kami percaya Tuhan akan angkat anak kami menjadi pemenang. Dia akan keluar sebagai pemenang sehingga hasil tanggal 20 nanti boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa Bapak. Dia boleh diterima di SMK itu Tuhan. Terus pakai anak-anak muda yang ada di muka bumi ini, khususnya anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga semakin hari anak-anak muda di Indonesia ini, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, untuk terus memberkati jiwa-jiwa muda yang lain, yang boleh kami tangkap untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa syukur kami Tuhan, doa syafaat kami, doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami mau bawa hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, biarlah itu terus boleh kami kumandangkan sebagai doa harapan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya juga tangan Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaan. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan terus ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Pendeta Derison Sijabat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pastor Lut yang dari Brussels, Belgia, yang sudah memberikan atau membagikan berkat firman Tuhan bagi kita semuanya. Artinya di sini sudah tercakup semua bagaimana kita dari mulai identitas, kuasa, jaminan karena materai itu, dan mengapa Tuhan memberi kita Roh Kudus. Artinya Kisah 1 ayat 8 itu, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Dan Pak Lut tadi sudah jelas menyampaikan kepada kita bahwa itulah artinya Tuhan memberikan kuasa kepada kita, yaitu Roh Kudus itu. Bahkan ilustrasi materai kepresidenan ataupun yang lebih kecil. Bahkan saya juga pernah mengalami bukan hanya pemimpin-pemimpin, hanya relawan presiden saja kita. Kalau kita ada yang kurang beres di PLN ataupun di mana-mana instansi yang kurang beres, ketika kita pakai seragam belum materai, masih seragam aja kita sudah ditakutin, artinya disegani gitu ya. Nah, di sini kita dapat melihat lebih istimewa lagi kalau materai itu, ya sel itu sudah diberikan kepada kita. Maka Tuhan menjamin kita ada hak istimewa yang pertama tadi,
kita dalam perlindungan yang sempurna, kemudian kita punya kehormatan dan kemuliaan khusus. Dan yang ketiga, kita selalu diservis, ya, artinya kita ada pengawal kita, artinya kemanapun kita melangkah, kita tidak perlu lagi menyiapkan diri, tapi sudah disiapkan. Artinya ini yang belum banyak dimengerti oleh orang-orang percaya, sehingga orang banyak mengeluh, banyak orang yang bersungut-sungut, mengapa hidup mengikuti Tuhan itu selalu susah, selalu banyak tantangan, padahal Tuhan sudah katakan kita diberikan kuasa, bahkan dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya, bahkan dengan darahnya, dengan salibnya, tapi orang masih meragukan. Artinya pikiran manusia hanya kepada kekuatan diri sendiri. Artinya tidak mengandalkan meterai itu, tidak mempergunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Pastor Lut yang sudah menyegarkan kembali, bahkan memotivasi kita, menguatkan kita semakin lagi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dalam pelayanan, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita, bahkan sudah memberikan kuasa dan menjamin kita kemanapun kita melangkah. Ya. Silakan Ibu Christine Kelvin yang sudah angkat tangan untuk menanggapi firman Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Ya, jadi tadi meskipun saya dalam tengah pelayanan, tapi saya ikut terus dan saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Lut tentang bahwa kita ini sudah dimateraikan, ya, sudah dimateraikan, bahkan dikasih privilege, dikasih anugerah, dikasih grace, dikasih wow, segala yang Tuhan punya sudah dia kasih. Gimana enggak? Hidupnya aja dia kasih, gimana yang lain-lain. Jadi ya gimana dengan kita yang masih khawatir, ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini banyak nih hamba Tuhan sekarang ini, dan saya juga lagi dilirik-lirik nih, Pak. Untuk hamba Tuhan karena katanya punya kuasa itu berpolitik, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Para hamba Tuhan yang ikut dalam dunia perpolitikan, bukankah hamba Tuhan hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi karena mereka merasa pede bahwa di dalamnya ada kuasa, kita harus berkuasa atas orang-orang. Nah, ini gimana menurut Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang sudah dimateraikan, sudah dilindungi, sudah diberkati, bahkan jaminan keselamatan ada pada kita, itu gimana dengan hamba Tuhan? Nih banyak nih Pak, ya, banyak banget. Ketika mereka sakit, yang ditelepon duluan itu dokter, Pak, atau cari paramedis. Bukannya datang kepada Tuhan dan menggunakan kuasanya. Menurut Bapak ini bagaimana? Terima kasih. Haleluya. Ini mestinya Pak Komingguan yang menjawab ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Christine. Tentang keterlibatan hamba-hamba Tuhan di dunia politik. Atau begini, apakah seorang hamba Tuhan, entah itu pendeta, atau evangelis, atau apapun, boleh terlibat di bidang politik? Lalu apa bedanya dengan bidang yang lain, gitu? Di dalam kehidupan kita ini banyak bidang. Ada politik, ada ekonomi. Kalau ditanya, apakah hamba Tuhan boleh bisnis? Itu juga pertanyaan juga, kan? Gitu. Lalu bidang hukum, sosial, budaya, kan macam-macam gitu kan. Nah, tetapi yang sering menjadi sorotan adalah bidang politik, yang sering menjadi sorotan. Bidang-bidang yang lain sepertinya agak less, agak kurang mendapatkan sorotan gitu, ya. Hamba Tuhan yang aktif dalam bidang pendidikan banyak, hamba Tuhan yang mengajar banyak, dosen-dosen misalnya gitu kan, banyak, itu nggak masalah. Yang di bidang ekonomi ada hamba Tuhan yang bisnis, ada. Saya juga di sini jualan juga, saya di sini gitu. Paulus bisnis, dia bikin tenda, Paulus, ya, tidak masalah. Murid-murid sempat cari ikan, ya, nelayan, gitu, ya nggak masalah. Lalu yang di bidang politik ada tidak ya? Yang di bidang politik kalau di perjanjian baru rasanya yang
kelihatan langsung gitu tidak ada, tapi saya mendapatkan Paulus itu sendiri selalu berhadapan dengan orang-orang politik. Paulus ya, menghadapi kaisar, menghadapi di pengadilan, menghadapi pemuka-pemuka agama. Mereka adalah tokoh-tokoh religius politik ya, pada zaman waktu itu. Gitu. Lalu di Perjanjian Lama, ada nggak orang-orang anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam politik? Ada tentunya. Daud sendiri, dia sebagai raja. Raja itu adalah jabatan politik di Israel. Yusuf di dalam kerajaannya Fir'aun, dia dipercaya sebagai orang kepercayaan di tahtanya Fir'aun. Daniel sendiri, dia juga dipercaya untuk mengurus negara, Daniel itu. Mungkin kita bisa menyanggah, kan Daniel bukan pendeta, Pak Lut. Iya, Daniel bukan pendeta karena pada waktu itu belum ada sinode gereja pada waktu itu. Jadi kan yang menjadikan orang pendeta itu adalah sinode. Kalau sinode melantik orang, kamu jadi pendeta, gitu. Kamu jadi pendeta, gitu. Dan pada waktu itu Daniel tidak ada yang melantik dia untuk jadi pendeta, gitu. Jadi memang untuk aturan-aturan hamba Tuhan yang berpolitik itu diatur oleh sinode masing-masing, gitu kan. Ada beberapa sinode yang silahkan mengizinkan pendetanya hamba Tuhan untuk berpolitik. Ada sinode-sinode yang mengatakan pendeta boleh berpolitik, tapi harus izin, tapi harus cuti dari pendetanya. Jadi selama dia menjabat jabatan politik, dia lepaskan dulu atribut kependetaannya, dia aktif di politik. Nanti kalau dia misalnya jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur gitu, boleh gitu. Tapi nanti setelah tidak menjabat, kembali lagi melayani. Jadi pendeta itu ada, Bu, seperti itu. Jadi intinya sih, semua kita, anak-anak Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi terang di semua level, di semua bidang. Nah, itu jawaban saya begitu, Bu. Jadi, kalau memang ada panggilan, kalau Bu Christine ada panggilan, saya mau jadi gubernur di mana, itu daerahnya Bu Christine di mana. Nah, kalau memang Tuhan berikan itu, berdoa, gitu kira-kira. Siapa tahu nanti Bu Christine jadi menteri. Saya tolak dengan mentah-mentah, Pak. Karena buat saya melayani Tuhan, tidak seperti kata Bapak tadi, melayani Tuhan kita mau kasih seluruh waktu kita aja itu nggak cukup. Ya, ini aja saya mencoba untuk bagaimana saya bisa bersekutu, karena panggilan kita orang Kristen kan bersekutu, melayani ya, dan juga berdoa ya. Nah, dalam rangka itu saya udah tolak mentah-mentah untuk saya berpolitik murni ya Pak, berpolitik murni. Hidup ini sendiri harus berpolitik, kalau tidak bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa hidup. Tapi politik murni, masuk menjadi anggota dewan atau jadi kepala daerah, buat saya itu kalau untuk seorang pendeta jadilah hamba Tuhan saja. Ya, jadi besok ikutin renungan saya yang berjudul melayani itu dedikasi, bukan transaksi. Saya bocorkan Pak Lut, besok ikut ya. Amin, amin. Iya. Kalau Bapak nanya ini tuh saya nggak akan berpolitik murni, tapi saya terus akan menjadi hamba Tuhan yang murni, karena dengan apakah ku balas semua kebaikannya hanya untuk melayani Tuhan. Melayani aja siang, malam, pagi, sore, untuk saya belum cukup, Pak. Belum cukup, ya. Nah, itu tadi saya kutip dari kata-kata Bapak tadi. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi ya, dimanapun kita melayani, ujung-ujungnya adalah jiwa-jiwa. Dimanapun, bidang apapun, selalu jiwa-jiwa. Gitu. Siapa tahu misalnya ada hamba Tuhan yang terjun di bidang politik, Presiden Indonesia misalnya bisa bertobat, percaya Yesus, gitu. Ada persekutuan di gedung-gedung pemerintah, kenapa enggak, gitu, misalnya gitu, Bu. Ya, tapi hati kita adalah selalu jiwa-jiwa, itu hatinya Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaan kedua tadi apa ya, Bu Christine?
Hamba Tuhan yang sakit, Pak. Bukannya datang ke Tuhan. Oh, Bukankah gitu. kita dikasih kuasa, Pak? Ya. Hamba Itu Tuhan malah yang nelfon dokter. Nelfon dokter. siapapun yang sakit ya, siapapun yang sakit. Pertama-tama jangan panggil dokter, gitu. Karena panggil dokter itu kan perlu mencet nomor segala macam. Pertama-tama panggil Yesus dulu, pertama-tama itu. Karena panggil Yesus nggak perlu pencet handphone. Ya, kita buka mata, kita panggil Yesus, I need you, gitu kan? Sembuhkan aku. Itu yang pertama-tama, gitu. Ya, apakah Tuhan pakai dokter? Tuhan pakai dokter, ya. Itu namanya keahlian, kepintaran, dipelajari. Tuhan pakai akal manusia untuk meneliti, untuk mengetahui, begitu. Dan Tuhan pakai manusia juga untuk memberi nama penyakit itu kan. Tuhan kasih nama penyakit-penyakit itu. Kenapa dikasih nama? Biar bisa diobatin. Gitu. Karena penyakit kalau nggak dikasih nama, kalau nggak ada namanya, itu susah. Segala sesuatu yang kita kasih nama, itu bisa kita kuasai. Segala sesuatu yang kita bisa ada namanya, itu bisa kita selesaikan masalah itu. Gitu. Itulah hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya bukan hanya dokter saja, tapi kalau ada masalah hukum, masalah ekonomi, masalah keluarga, jangan cari manusia dulu. Cari Tuhan dulu, gitu. Ya Tuhan bisa pakai manusia, gitu. Gitu Bu Christine kira-kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Christine, terima kasih Pastor Lut. Ya, jadi kita percaya bahwa ada juga sih orang-orang yang akan dipakai untuk terjun ke dunia politik, tapi jangan paksa kali lah. Artinya jangan memaksakan diri. Kalau memang itu memang dari Tuhan, ya silakan saja. Tapi kalau memaksa diri udah kalah sekali, nyoba lagi, kalah kedua kali, nyoba lagi sampai habis-habisan, itu udah namanya pemaksaan diri. Itu bukan suara Tuhan namanya itu. Artinya, wah, saya kalau ada teman saya di sini pendeta seperti itu sampai 3 kali 1 miliar, 3 miliar udah bisa mendirikan berapa gereja itu. Bahkan udah bisa mensupport misionaris berapa ribu orang itu. Makanya, tapi kalau ada juga yang lolos, artinya memang Tuhan kehendaki dia untuk menjadi terang di antara pemerintahan, di anggota legislatif, eksekutif segala macam kan gitu kan. Tapi kalau udah tanda Tuhan itu tidak gitu. Artinya ada juga yang sudah masuk di dalam kejaksaan, kehakiman, setelah sadar di dalam itu banyak yang tidak beres, ada yang mengundurkan diri, banyak juga seperti itu. Jadi bukan hanya di dalam politik saja, tetapi dalam hukum juga ada yang seperti itu. Jadi memang kita pokoknya pekalah kepada suara Tuhan seperti yang dikatakan Pastor tadi, bahwa kita punya otoritas, punya kuasa untuk mengetahui juga apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi benar juga Ibu Christine tadi, kalau kita fokus sama Pastor kan dikatakan fokus kepada jiwa, waktu untuk kampanye, kalau pemilihan waktu untuk membahas politik kita gunakan untuk jiwa-jiwa, udah banyak jiwa terhilang. Sementara Tuhan katakan bahwa tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Kita adalah penuai malah kurang, ya kan? Tak ada seperti lagu, tak ada banyak waktu, giat dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Ya jadilah penuai, kecuali kalau memang secara khusus ada Tuhan panggil kita untuk menjadi orang-orang di pemerintahan. Terima kasih buat hambanya Ibu Christine Calvin. Pastor Lut, silakan Ibu Grace. Halo Bu Grace. Saya selalu menghormati yang paling tua, Bu Grace. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Derikson. Terima kasih Pak Pendeta Lut.